اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3A, 3B, dan 3C, kembali lagi kita belajar sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Masih di bab pertama, yaitu masyarakat Arab pra-Islam. Anak-anak, di minggu pertama kita sudah mempelajari keadaan alam masyarakat Arab pra-Islam. Siapa yang masih ingat bagaimana keadaan alam masyarakat pra-Islam? Keadaan alamnya di sana itu, di Jazirah Arab, tepatnya di kota Mekah, itu terkenal dengan gurun pasir yang sangat luas dan terdiri dari bukit-bukit. Di sanalah ada tempat yang suci, yaitu kota Mekah. Dan anak-anak, kota Mekah itu didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Anak-anak, masih ingatkah kalian di manakah tempat Nabi Muhammad atau tempat kota Mekah itu di wilayah mana? Ya, kota Mekah itu terdapat di wilayah Najd. Dan anak-anak, kita lanjut, dan pertemuan kedua kita sudah mempelajari tentang kehidupan masyarakat Arab pra-Islam. Bagaimana kehidupan masyarakat Arab pra-Islam sampai mereka disebut dengan jahiliyah dan lebih terkenal dengan zaman jahiliyah. Artinya zaman kebodohan, di mana masyarakat Arab pra-Islam tidak bodoh dari pekerjaan atau akal pikirannya, tetapi mereka bodoh dari keimanan dan akhlak. Dan telah kita pelajari dan sama-sama kita tahu akhlak-akhlak terburuk apa saja yang menjadikan orang-orang Arab ini lebih terkenal dengan kebodohan. Dan anak-anak, kemarin Ibu sudah jelaskan ya. Selanjutnya hari ini kita akan mempelajari tentang keadaan sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam. Yuk sama-sama kita simak materi kita hari ini. Kebudayaan yang paling menonjol masyarakat Arab pra-Islam adalah bidang sastra Arab, yaitu khususnya adalah syair Arab. Anak-anak, bangsa Arab itu sangat menyukai seni. Nah, bangsa Arab itu mempunyai rasa seni yang tinggi. Syair Arab lebih terkenal seperti pantun atau nyanyian, atau lebih terkenal dengan musik. Anak-anak bisa lihat gambar yang telah Ibu kasih, berikan gambar di sini bagaimana seorang perempuan ini menari dan bernyanyi di hadapan para masyarakat. Dan bangsa Arab atau masyarakat Arab ini gemar berkumpul untuk mendengarkan syair atau nyanyian. Dan wanita-wanita menari, menyanyi, menghibur para tamu. Anak-anak, di zaman jahiliyah kedudukan wanita sangat rendah, sangat tidak dihormati. Mereka melakukan tarian di depan banyak orang dan bernyanyi dengan tanpa malu-malu.
Kenapa mereka melakukan tarian, syair, atau bernyanyi untuk menghibur? Karena dengan penyair itu mampu meningkatkan martabat dan derajat suku atau kelompok. Jadi di saat itu ketika mereka melakukan syair, menyanyi, itu dapat meningkatkan martabat, derajat suku atau kelompok. Cara bermasyarakat Arab sebelum datangnya Islam seperti apa? Mereka melakukannya berdasarkan kebiasaan nenek moyangnya yang lebih dahulu. Mereka itu lebih memilih kebiasaan hidup yang bebas dan juga hidup yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Anak-anakku sekalian, bangsa Arab sama seperti bangsa lainnya, juga mempunyai kebudayaan. Dan kita lihat yuk, kebudayaan yang terpuji dari bangsa Arab atau dari masyarakat Arab pra-Islam yang dapat kita tiru dan kebudayaan yang tidak terpuji yang tidak boleh kita tiru. Yuk sama-sama kita simak kembali kebiasaan baik bangsa Arab pra-Islam. Pertama adalah pemberani. Jadi orang-orang Arab zaman dulu itu orangnya sangat pemberani. Yang kedua adalah hidup bebas dan merdeka. Mereka juga menganut hidup yang bebas dan merdeka. Mereka adalah orang-orang yang suka memenuhi janji. Ketika ada janji, harus dipenuhi janji tersebut. Dan mereka sangat menghormati tamu. Ketika tamu datang ke kota Mekah, itu mereka sangat menghormati. Dijamunya, diberi makan, diberi minum. Lalu apa? Mereka tampilkan wanita untuk sama-sama berkumpul, bernyanyi, dan bersyair. Itulah masyarakat kebiasaan baik masyarakat Arab pra-Islam. Yang kedua adalah mereka seorang yang pekerja keras. Jadi tidak santai, mereka pekerja keras, mereka berdagang, mereka mencari duit untuk memenuhi kehidupan mereka. Yang terakhir, mereka pantang menyerah. Itulah kebiasaan baik yang patut kita tiru, yaitu pantang menyerah. Ada juga kebiasaan buruk bangsa Arab pra-Islam. Ya minggu kemarin kita sudah atau ibu sudah jelaskan ya. Tapi ibu ulas kembali. Kebiasaan buruk yang tidak patut kita tiru yaitu adalah menyembah berhala atau menyembah patung-patung. Juga berjudi. Mereka suka sekali berjudi, bermabuk-mabukan, berkelahi dalam hal yang sepele. Mereka juga membunuh bayi perempuan karena bayi perempuan ini menurut mereka adalah aib. Dan yang terakhir, bernyanyi menghibur para tamu. Masih banyak lagi sih kebiasaan buruknya, bagaimana mereka memperlakukan budak atau sekarang bisa disebut juga dengan pembantu. Bagaimana mereka melakukan budak yang setelah budak itu menjadi milik mereka, mereka melakukannya dengan semena-mena dan tidak baik. Selanjutnya kita akan mengenal kota-kota penting di Jazirah Arab. Ada 3 kota penting di Jazirah Arab. Yang pertama adalah kota Mekah Al-Mukarramah. Apa arti Al-Mukarramah? Kota Mekah Al-Mukarramah artinya kota yang dimuliakan. Bisa lihat gambar di samping. Kota Mekah yang terdapat bangunan suci yaitu adalah Ka'bah. Mekah ini adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kota Mekah ada bangunan suci yaitu Ka'bah. Dan Ka'bah adalah menjadi arah kiblat seluruh umat Islam di dunia. Siapa yang masih ingat kota Mekah ini didirikan oleh siapa?
Ya, kota Mekah didirikan atau peninggalan dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Di sebelah Ka'bah itu terdapat sumber mata air yang tidak pernah kering, yaitu sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam ini peninggalan Nabi Ismail alaihi salam. Dan kota yang terpenting kedua yaitu Madinah. Kota Madinah Al-Munawwarah, artinya kota yang disinari atau kota yang bercahaya. Lihat di gambar di bawahnya, kota Madinah Al-Munawwarah. Di mana kota Madinah ini kota suci yang kedua setelah Mekah. Dan di kota inilah tempat wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kota terpenting yang ketiga yaitu adalah kota Taif, di mana dahulu kota Taif ini adalah kota yang paling subur dan tumbuh perekonomian yang paling bagus. Di sana banyak sekali tanaman yang sangat subur dibanding di kota Mekah. Aku wajib tahu, anak-anak wajib tahu. Kota-kota selain kota-kota yang terpenting di Jazirah Arab, kota Mekah, kota Madinah, dan kota Taif, ada tempat bersejarahnya juga. Tempat bersejarah di kota Mekah, yang pertama adalah Goa Hira, di mana Goa Hira ini adalah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama dan akan kita pelajari nanti. Yang kedua adalah Goa Sur, yaitu terletak di Jabal Nur, di mana Goa Sur ini adalah tempat bersembunyi Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq. Dari apa ya dan kenapa ya bersembunyi? Akan kita pelajari di selanjutnya juga. Yang ketiga adalah Jabal Rahmah, berada di Padang Arafah. Di tempat inilah Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan setelah dipisahkan di surga. Selanjutnya tempat bersejarah di kota Madinah. Yang pertama adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini adalah tempat makam Nabi Muhammad dan dua sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Selanjutnya adalah Jabal Uhud, di mana Jabal Uhud ini adalah tempat berperangnya umat muslim dan kaum kafir Quraisy. Selanjutnya adalah Masjid Quba, masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad setelah hijrah ke Madinah atau hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang keempat ada Makam Baqi. Makam Baqi ini tempat pemakaman kurang lebih dari 1000 sahabat Nabi. Salah satu di antara sahabat Nabi adalah Utsman bin Affan. Dan anak-anak, kalian harus ingat tempat-tempat bersejarah di kota Mekah dan di kota Madinah. Alhamdulillah, materi kita telah selesai hari ini di bab 1. Kita sudah menjelaskan tentang masyarakat Arab pra-Islam, bagaimana keadaan alamnya, bagaimana kehidupan masyarakatnya, dan bagaimana keadaan sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam atau masyarakat sebelum datangnya Islam. Jadi bab pertama ini telah selesai dan insya Allah di minggu selanjutnya akan Ibu adakan pengingatan materi atau ulangan untuk bab 1, untuk bab yang
kita pelajari di 3 minggu kemarin. Terima kasih anak-anakku sekalian. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Dan jangan lupa anak-anakku sekalian, simak baik-baik materi yang Ibu berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.